Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Sukifli, Prodi PPKN semester 4. Saya berasal dari Universitas PGRI Yogyakarta. Di sini saya akan mempraktekkan bentuk praktek mengajar menggunakan metode ceramah, yang dimana metode ini akan bisa digunakan saat daring ataupun luring. Mari kita simak videonya. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat. Nah, hari ini kita akan mempelajari materi tentang Pancasila. Namun ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Amin. Nah, Bapak di sini akan mengabsensi kalian terlebih dahulu. Siapakah yang tidak masuk hari ini? Alhamdulillah nihil. Nah, sebelum kita masuki materi dan penjelasan Bapak, hari ini Bapak ingin memotivasi kalian terlebih dahulu. Ya, di sini ketika kita mempelajari Pancasila, kita mempelajari tentang nilai-nilai dasar, di mana itu merupakan nilai-nilai dasar kehidupan yang akan membentuk karakter kita sebagai individu yang berkualitas dan bertanggung jawab. Dengan kita mempelajari materi Pancasila kita hari ini, di mana kita mempelajarinya dengan sungguh-sungguh, maka kita akan mengetahui nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya dan membantu kita menjadi pemimpin yang adil serta bijaksana dan berintegritas tinggi. Nah, kita langsung saja ke materi. Yang pertama, kita masuk ke dalam sejarah lahirnya Pancasila. Istilah Pancasila sendiri pertama kali ditemukan dalam buku Sutasoma karya Empu Tantolar, yang dimana ditulis pada zaman Majapahit, yaitu pada abad ke-14. Dalam kitab Sutasoma karya Empu Tantolar sendiri, itu berisikan Pancasila, yang dimana Pancasila itu yang berartikan 5 aturan. Nah, dimana 5 aturan ini berisikan gagasan yang dimana yaitu berupa landasan atau pedoman dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, Pancasila sebagai dasar negara pertama kali diusulkan oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 di hadapan sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yaitu BPUPKI, di mana sidang BPUPKI menghasilkan rumusan Pancasila yang dikemukakan tersebut terdiri atas 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasional atau kemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, dan 5. Ketahanan yang berkemanusiaan. Yang kedua, Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Kalau kita berbicara tentang ideologi itu sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu eidos, gagasan, dan logos, berarti berbicara atau ilmu. Maka kalau kita simpulkan bahwa ideologi adalah ilmu yang mempelajari tentang gagasan, yang dimana gagasan yang dimaksud adalah gagasan yang murni dan menjadi landasan atau pedoman dalam kehidupan bermasyarakat yang ada atau berdomisili dalam wilayah negara di mana mereka berada. Pancasila sebagai ideologi terbuka. Pancasila sebagai ideologi terbuka yang dimaksudkan adalah ideologi Pancasila adalah kumpulan-kumpulan suatu nilai atau norma yang dimana meliputi sila-sila Pancasila sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang 1945, di mana terdapat dalam alinea 4 yang telah ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Nah, Pancasila dikatakan sebagai ideologi terbuka itu sendiri arti Pancasila sebagai ideologi yang dapat berinteraksi dengan ideologi yang lain. Hal ini disebabkan bahwa Pancasila sendiri memiliki nilai-nilai dasar yang berupa nilai-nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praktis. Nah, di sini Bapak akan jelaskan lagi apa itu nilai-nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praktis dalam nilai-nilai Pancasila, yaitu bagian keempat. Nilai-nilai dasar adalah nilai-nilai yang ada di dalam ideologi Pancasila yang merupakan representasi dari nilai atau norma dalam masyarakat, bangsa, dan negara dalam Indonesia itu sendiri. Nah, yang kedua, nilai-nilai instrumental, di mana nilai instrumental adalah nilai-nilai yang merupakan pendukung utama dari nilai dasar Pancasila. Yang terakhir atau yang ketiga yaitu nilai praktis, yang mana nilai praktis adalah nilai yang harus ada dalam praktik penjagaan negara, yang dimana sifat dan nilai ini sendiri adalah abstrak. Yang kelima yaitu yang terakhir, fungsi dan peranan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang pertama adalah Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Pancasila mewakili nilai-nilai norma dan karakteristik yang melekat
pada identitas bangsa Indonesia, di mana nilai-nilai Pancasila seperti keadilan sosial, persatuan kerakyatan, ketuhanan yang Maha Esa, dan gotong royong menjadi landasan moral dan etika dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang kedua, Pancasila sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Nah, Pancasila menduduki posisi sentral yang hierarki dalam perundangan Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 yang berdasarkan pada Pancasila merupakan landasan konstitusional tertinggi dan menjadi acuan bagi pembentukan peraturan perundangan yang lainnya. Yang ketiga, Pancasila sebagai perjanjian luhur, di mana Pancasila dianggap sebagai perjanjian luhur antara semua komponen bangsa Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dijadikan pijakan bersama dalam mencapai persatuan, kesatuan, dan keberagaman yang harmonis di tengah-tengah masyarakat. Nah, yang keempat, ada Pancasila sebagai pandangan hidup yang mempersatukan bangsa Indonesia. Pancasila mengandung nilai-nilai inklusif yang menghormati perbedaan dalam kehidupan sosial dan politik. Dalam konteks ini, Pancasila berperan dalam mendorong sikap saling menghormati, toleransi, dan kerjasama antara individu, kelompok, agama, dan budaya yang beragam di Indonesia. Nah, yang kelima, ada Pancasila sebagai cita-cita tujuan bangsa Indonesia, yang berarti Pancasila memandu arah-arah dan tujuan pembangunan nasional, di mana nilai-nilai terkandung dalam Pancasila seperti keadilan, demokrasi, kesejahteraan, menjadi acuan yang menjerumuskan kebijakan pembangunan dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Yang keenam, Pancasila sebagai moral pembangunan. Pancasila memberikan landasan atau moral dalam pembangunan nasional. Prinsip-prinsipnya adalah Pancasila seperti gotong royong, adil dan makmur, serta berkeadilan sosial menjadi pedoman dalam menjalankan pembangunan dan berkelanjutan dan meratakan untuk seluruh rakyat Indonesia. Yang terakhir, ada pembangunan nasional sebagai pengamalan dari Pancasila itu sendiri. Berarti Pancasila diwujudkan dalam praktik kehidupan sehari-hari dan dalam segala aspek pembangunan nasional. Implementasi Pancasila dilakukan melalui kebijakan pemerintah, sistem pendidikan hukum, ekonomi, dan budaya, sehingga nilai Pancasila tercermin dalam tindakan nyata masyarakat dan negara. Nah, itu tadi materi kita hari ini. Sekarang kita akan memasuki kesimpulan dari materi kita hari ini. Jadi kesimpulan materi kita hari ini adalah Pancasila itu lahir sebagai hasil dari perumusan nilai-nilai dasar bangsa Indonesia yang dibuat oleh para pendiri negara, terutama oleh Bung Karno dan Bung Hatta. Pancasila sendiri diresmikan sebagai dasar negara melalui PGM Jakarta pada sidang BPKI pada 18 Agustus 1945. Pancasila dianggap sebagai ideologi terbuka karena dapat terus berkembang dan disesuaikan oleh perubahan zaman serta kebutuhan masyarakat. Prinsip dari adaptabilitas ini memungkinkan Pancasila tetap relevan dan dapat mengakomodasi keberagaman dalam dinamika sosial. Pancasila mencakup 5 sila yang meliputi ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerajaan dipimpin oleh kebijaksanaan dan pusat atau perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, dalam nilai-nilai ini menggambarkan prinsip-prinsip moral dan etika serta keadilan dan persatuan dalam keadilan sosial yang harus dijunjung tinggi dalam mempersatukan bangsa Indonesia. Nah, Pancasila memiliki peran penting dalam mempersatukan bangsa Indonesia, mengukuhkan keutuhan negara, dan menciptakan stabilitas sosial. Pancasila juga menjadi pedoman dalam pembuatan undang-undang dan kebijakan pemerintah, serta menjadi pijakan dalam menghadapi tantangan dan perubahan dalam masyarakat. Nah, itu tadi kesimpulan dari materi kita hari ini. Oleh karena itu, Bapak cukupkan pelajaran kita hari ini. Jangan lupa baca buku cetak PPKN-nya pada halaman 5 tentang HAM. Dan nanti akan Bapak kirimkan tugas melalui Google Classroom ataupun WA. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi bentuk dari praktek mengajar dengan menggunakan model ceramah. Nah, semoga dengan adanya video ini bisa bermanfaat dan bisa membantu teman-teman dalam mempelajari atau berlatih dalam praktek mengajar menggunakan model ceramah. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.